Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Aulia Fidelita dengan NPM G1F023044. Jadi di sini saya akan membuat video konfigurasi IP komputer untuk memenuhi responsi proyek desain dan manajemen jaringan komputer, yang dimana ini memiliki ketentuannya seperti berikut. Ini menunjukkan sebuah studi kasus di perusahaan XYZ, yang dimana ini memiliki dua lantai, yang dimana lantai satu itu adalah lantai administrasi yang terdiri di atas 300 karyawan. Kemudian lantai kedua memiliki 50 karyawan. Nah, di lantai satu ini terdiri atas 8 ruangan. Kemudian lantai 2 terdiri dari 7 ruangan. Kemudian ketentuan nomor 2 itu setiap lantai memiliki server tersendiri, dan tiap server memiliki sistem informasi yang tersimpan di dalamnya, dan setiap lantai memiliki DHCP jaringan yang berbeda. Kemudian gunakan routing, dan ketentuan IP-nya untuk lantai 1 192.168.100 plus NPM kita. Kalau NPM saya berarti 192.168.144.1 gitu misalnya. Kemudian lantai 2 192.168.170 plus 44.1 misalnya. Kemudian seluruh lingkungan perusahaan dapat mengakses internet dengan rincian sebagai berikut, yang dimana lantai 1 perusahaan menggunakan LAN untuk mengakses internet, yang dimana WiFi ini hanya berada di ruang OB. Kemudian lantai 2 itu juga menggunakan LAN dan hanya berada di ruang meeting. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Pertama, kita bikin ruangannya, dimana itu terdapat dua lantai, yang dimana lantai 1 terdiri dari 8 ruangan dan lantai 2 terdiri dari 7 ruangan. Oke, kita bikin dulu untuk ruangan di lantai 1. Ada 8 ruangan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, untuk yang satunya itu terdapat 7 ruangan. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Kemudian kita beri nama terlebih dahulu untuk memudahkan kita konfigurasi. Di sini kita kasih nama lantai 1. Di sini lantai 2. Dimana lantai 1 ini terdiri dari ruang akuntansi, kemudian SDM, kemudian ada operasional, ada marketing, ada riset, terus kemudian pelayanan, kemudian OB dan front office. Oke. Untuk di lantai 2 itu terdapat 7 ruangan, yang dimana ada ruang dirut alias direktur utama, kemudian ada direktur SDM,
kemudian ada direktur operasional, kemudian ada direktur marketing, direktur riset, kemudian ada direktur pelayanan, dan yang terakhir adalah ruang meeting atau ruang rapat. Nah, oke. Setelah sudah, karena lantai 1 dan lantai 2 memiliki dua jaringan yang berbeda, maka menggunakan kita beri dua router yang berbeda, router 1 dan router 2. Dan masing-masing lantai itu memiliki server untuk pengaturan DHCP-nya. Server 1, server 2. Nah, untuk menghubungkan antar jaringan, untuk menghubungkan antara PC, kemudian server dengan router, itu menggunakan switch. Yang dimana switch yang kita gunakan kali ini adalah yang tipe 2960. Nah, mengapa kita menggunakan switch ini dan tidak menggunakan switch seperti biasanya? Karena menggunakan switch ini memiliki lubang yang lebih banyak dibandingkan switch yang sebelumnya. Kalau switch yang biasa kita gunakan di praktikum itu kan hanya dikit tuh lubangnya, dan itu tidak efisien untuk digunakan dalam konfigurasi jaringan dengan PC yang jumlahnya banyak. Nah, jadi untuk mengefisiensikan itu, kita menggunakan switch yang tipe 2960. Begitu juga dengan lantai 2. Oke. Yang dimana untuk per ruangan itu kita beri 3 PC, kecuali front office dan OB. Begitu pula yang di lantai 2 itu per ruangan itu diberi 3 PC. Untuk ruang meeting, karena di ketentuan itu menggunakan WiFi, kita kasih laptop dengan smartphone. Oke, seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian kita hubungkan dari PC-PC ini ke switch, kemudian server ke switch, dan juga router. Kita sambungkan satu-satu dulu.
kita sambungkan juga dari router ke switch. Kemudian kita sambungkan juga dari server ke switch. Oke. Begitu pula di lantai 2. Kita lakukan hingga semuanya tersambung ke switch. Oke, karena di ketentuannya itu terdapat WiFi yang dimana WiFi itu hanya berada di ruang OB dan berada di ruang meeting. Untuk itu kita kasih access point terlebih dahulu di di network. Kita pilih yang wireless, kemudian pilih yang AP, access point. Kita kasih di ruang OB dan juga kita kasih di ruang meeting. Oke. Ini jangan kita hiraukan dulu, tidak usah kita hiraukan dulu. Kita setting untuk server dan router serta PC-PC terlebih dahulu. Untuk router itu kita menggunakan device Ethernet 0/0. Kita menggunakan IP 192.168.144.1. Kemudian subnet masknya seperti biasa 255.255.255. Lalu kita on kan port statusnya. Oke. Setelah itu kita atur juga IP dari server, yang dimana pengaturannya itu IP statis. Kita atur 192.168.144.254. Kemudian kita klik subnet masknya. Untuk default gateway-nya kita memakai IP dari router, yang dimana 192.168.144.1. Nah, karena di ketentuan itu setiap lantai memiliki jaringan internet, maka kita langsung saja mengatur DNS servernya. Yang dimana DNS server ini kita menggunakan IP dari server itu sendiri, dimana 192.168.144.254. Oke, setelah IP telah di setting, kita ke service, kita ke DHCP terlebih dahulu, kita klik ini, lalu kita on kan. Default gateway-nya kita beri IP router 192.168.144.1. Kemudian DNS servernya yang telah kita atur tadi, yang dimana itu sesuai dengan IP dari server 192.168.144.254. Oke. Start IP address itu IP dari komputer ini mau dimulai dari
IP berapa. Oke. Untuk yang start IP ini aku buat dari start 5, kemudian maksimumnya save. Ini kita buat 150 aja. Udah itu kita save. Nah, setelah kita save di DHCP, kita atur juga di DNS. DNS ini, oh ya maaf, ya di DNS ini jangan lupa kita on kan. Nah, untuk name itu adalah nama dari nama lain dari address dari server atau internet kita. Jadi dimana di sini DNS-nya kita menggunakan lantai1.com. Kemudian address-nya kita menggunakan IP address dari IP server, yang dimana IP DNS itu sendiri, DNS server 192.168.144.254. Kemudian jangan lupa DNS service-nya kita on kan, kemudian add. Nah, setelah add, untuk mengatur tampilan websitenya atau internetnya ke HTTP, upayakan ininya sudah on semua. Kemudian kita ke HTML. Dan di sini kita bisa mengubah namanya, misalnya welcome to lantai 1. Kemudian kita langsung save aja. Yes, kita silang. Nah, setelah server sudah kita atur, kita beralih ke PC atau komputer, yang dimana ketentuannya tadi adalah dimana setiap jaringan itu menggunakan jaringan DHCP. Nah, karena tadi kita atur start IP address-nya 5, maka PC 0 itu dimulai dari 1.44.5. Oke. Dan semuanya ini teratur otomatis akan terisi karena menggunakan pengaturan DHCP. Begitu juga dengan komputer ini. Kita ke desktop, IP configuration, atur ke DHCP. Oke, selanjutnya IP DHCP. Oke, kita ke ruangan sebelah. Oke, terlanjut ke PC selanjutnya. Kita atur ke DHCP. Untuk PC 14 itu mendapatkan IP 16 192.168.144.16. Kemudian untuk di ruang marketing itu ada PC 9, IP configuration DHCP, dan dia mendapat IP 1.44.17. Kemudian di PC 10
Kita ke desktop, IP configuration, DHCP, kemudian dia akan mendapat IP 18. Kemudian untuk PC 11 ke DHCP, dia mendapat IP 19. Oke. Kemudian ke PC 17, kita atur ke DHCP juga, dia akan mendapat IP 21. Jangan lupa access point ini kita sambungkan ke switch juga. Jika sudah terhubung, dia akan otomatis sudah terhubung dengan sesuai dengan IP. Karena ini masih loading di sini, jadi kita tunggu saja sampai dia hijau. Oke, selanjutnya kita atur juga IP sebelah sini, yaitu lantai 2, yang dimana untuk IP dari router 1 di fast Ethernet itu 192.168.170 ditambah 44 berarti 214.1. Subnet masknya itu 255.255.255.0. Kemudian jangan lupa aktifkan port statusnya, kita centang sampai on. Nah, kemudian kita atur servernya sama seperti di lantai 1 tadi. Kita ke desktop, IP configuration, kita atur ke statis, dimana 192.168.214.254. Untuk subnet masknya dia akan otomatis terisi, yaitu 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya kita isi dengan IP dari router tadi, router yang di bagian fast Ethernet 0/0, dimana 192.168.214.1. Kemudian kita sekaligus mengatur DNS servernya, karena di lantai 2 juga menggunakan jaringan internet. Jadi kita menggunakan IP dari server itu sendiri, yaitu 192.168.214.254. Oke, setelah sudah, kita pergi ke service, kita ke DHCP, kemudian kita klik, kita on kan. Nah, di sini default gateway-nya kita kasih dari IP dari router 1, router yang ini, yaitu 192.168.214.1. Kemudian DNS servernya kita sesuaikan dengan IP server, dimana 192.168.214.254. Untuk start IP address itu aku mau mulai dari 5 juga, sesuai dengan yang lantai 1 tadi. Kemudian maksimumnya buat 80. 100. Kemudian kita save. Jangan lupa di on kan ya teman-teman, ini bagian service-nya. Nah, setelah kita atur DHCP-nya, kita atur juga DNS. Nah, di DNS ini sama seperti lantai 1, dimana name ini untuk cara akses kita di internet, itu kayak nama lain dari IP address-nya. Kalau misalnya pakai IP address kan aksesnya bakal susah nih, 192.168. Nah, untuk mempermudah itu kita menggunakan DNS, yang dimana kita kasih nama untuk internet di lantai 2 ini, di server 1 ini lantai 2 titik atau lantai 2.com. Kemudian address di sini kita
masukkan IP address dari server, yaitu 192.168.214.254. Terus kita add, jangan lupa kita on kan DNS service-nya, kemudian kita add. Nah, oke, sudah. Untuk tampilannya kita atur di HTTP, kita ke index.html, klik edit. Kemudian di sini kita ubah welcome to lantai 2 untuk membedakan. Oke, setelah itu kita save, yes, kita close. Oke. Nah, kemudian kita atur PC-nya, IP address dari PC-nya ke DHCP. Dia akan otomatis mendapatkan IP dari server karena kita mengatur DHCP ya. Jadi dia otomatis, karena di sini PC 18 yang pertama kali aku konfigurasiin, jadi dia mendapatkan IP sesuai dengan start IP address-nya, yaitu 192.168.214.5. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0 karena kita menggunakan kelas C. Kemudian default gateway-nya itu sesuai dengan IP router 192.168.214.1. Kemudian DNS servernya itu terisi otomatis sesuai dengan IP dari server, yang dimana 192.168.214.254. Setelah sudah, kita ke PC selanjutnya, ke PC 19. Kita samakan juga IP configuration-nya, yaitu DHCP, dan dia akan otomatis terisi dan mendapatkan IP 214.6. Oke, untuk selanjutnya yaitu PC 20 menggunakan DHCP, dan dia akan mendapatkan IP secara otomatis, yaitu mendapatkan IP 192.168.214.7. Kita ke ruangan selanjutnya. Di PC selanjutnya kita atur ke IP configuration-nya, kita atur ke DHCP juga, dan dia mendapatkan IP secara otomatis, yaitu mendapatkan IP 192.168.214.8. Kita lakukan ke seluruh PC yang ada. IP configuration-nya diatur ke DHCP semua. Kita lakukan konfigurasi hingga PC terakhir. Oke. Oke. Jangan lupa untuk menghubungkan
akses point di ruang meeting ke switch, sama seperti di lantai 1 tadi. Kita hubungkan. Oke. Nah, di sini untuk IP dari smartphone-nya sendiri dia akan otomatis terisi karena dia menggunakan DHCP dan terhubung ke internet access point. Jadi kita tidak perlu memasukkan IP secara otomatis lagi karena sudah otomatis DHCP. Begitu pula dengan smartphone di sini yang ada di front office. Nah, dia sudah otomatis terisi sendiri dan terkonfigurasi DHCP. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita mengatur akses point-nya atau wifi-nya, yang dimana untuk akses point di OB atau di lantai 1 itu open access, dan untuk di ruang meeting ini menggunakan kata sandi atau keamanan, ya, alamat dengan passwordnya. Kita klik access point-nya, kemudian kita config di port 1. Nah, di sini SSID-nya kita ganti misalnya meeting room. Kemudian untuk authentication-nya aku mau pakai WPA PSK, yang dimana kata sandinya 123456778. Nah, setelah sudah, kita langsung close-kan aja. Sorry. Dia passwordnya harus 8 karakter ya teman. 123456778. Kita close kan. Nah, setelah sudah, kita atur yang di ruang meeting ini, kita sesuaikan dia menyambungnya ke access point yang ada di ruang meeting itu. Kita ke smartphone dulu, config, kemudian wireless. Di sini kita ganti meeting room, kemudian kita sesuaikan authentication-nya 2345678. Kemudian kita silangkan. Nah, untuk laptop itu kita harus mengganti ini karena ini kan masih masih belum wireless ya. Jadi kita off-kan dulu. Nah, kita buang ini, terus kita ganti ke wireless. Nah, setelah itu kita setelah itu kita on-kan dulu. Nah, setelah on, kita ke config, terus ke wireless. Nah, di wireless ini kita isi SSID-nya sesuai dengan nama dari access point-nya tadi atau wifi-nya, yaitu meeting room, dengan autentikasi WPA PSK 123456778. Kita silangkan saja. Oke. Begitu juga yang ini, kan masih fast Ethernet. Nah, kita ke physical, terus kita off-kan lagi tombol yang ini. Kalau udah mati, yang ini kita buang ke samping. Kemudian kita tambahkan yang ini, PT Laptop M Wireless. Kita masukkan ke sini, terus kita on-kan lagi laptopnya. Setelah udah, kita pergi ke config. Nah, kemudian ke wireless. Nah, di wireless ini kita atur SSID-nya itu meeting room. Autentikasinya ini, kemudian passwordnya 123456778.
Untuk password ini sesuai kepercayaan teman-teman ya, sesuai yang telah diatur teman-teman di access point-nya. Dan kita silangkan. Sudah terhubung. Ini sudah terhubung. Saatnya kita cek hubungan dari apakah sudah tersambung atau belum. Nah, sebelum itu kita sambungkan dulu routernya. Kita sambungkan antar router menggunakan serial DCE, menggunakan serial 2/0. Ini juga 2/0. Nah, kemudian kita atur di sini serial 2/0-nya, IP-nya kita menggunakan 192.168.100.1. Nah, aku menggunakan 192.168.100.1 karena itu mudah diingat. Kemudian kita on kan, default juga ya, karena kayak mudah diingat ya, 192.168.100.1. Kemudian kita lakukan juga di router 1 di lantai 2, yaitu di serial 2/0, 192.168.100.2. subnet masknya jangan lupa diklik dan jangan lupa mengaktifkan port statusnya. Ya, setelah sudah, untuk routing, aku mau menggunakan routing statis, yang dimana di sini mengisinya dengan cara network. Ini network tujuan, yang dimana 192.168.214.0. masknya itu 255.255.255.0. Kemudian next hopnya itu menggunakan serial 2/0 dari router di lantai 2, yang dimana 192.168.100.2. kemudian kita add. Kita lakukan juga di router 1 di lantai 2, yaitu routing statis. Network tujuannya adalah 192.168.144.0. masknya 255.255.255.0. next hopnya itu sesuai dengan IP dari serial 2/0 di router 0 di lantai 1, yaitu 192.168.100.1. kemudian kita add, masuk, kemudian kita silakan. Nah, kemudian tes apakah komputer dari setiap lantai saling terhubung. Kita tes. Successful itu artinya terhubung. Kemudian dari sini ke sini successful. Kemudian jika PC ke sini successful. Kita coba juga di lantai 2. Kita coba antar PC dulu. Peruangan successful. Kemudian dari sini ke reset successful juga. Nah, kemudian kita coba selanjutnya adalah kita coba dulu dari lantai 1 ke lantai 2 apakah sudah tersambung atau belum. Jika in progress dan violet, itu teman-teman jangan panik dulu, karena terkadang kita perlu mencoba lagi sampai 3 kali kurang lebih sampai dia sukses. Masih violet, kita coba sekali lagi dan sukses. Kemudian kita coba juga di ruangan lain. Nah, seperti ini kan, masih violet. Nah, kita coba lagi. Nah, sukses. Oke, kemudian
Akseslah sebuah sistem informasi yang sudah terinstal di server perusahaan XYZ menggunakan DNS tertentu menggunakan jaringan internet. Oke, karena menggunakan jaringan internet, mari kita akses menggunakan smartphone di front office, kemudian ke desktop dan ke web browser. Nah, untuk di lantai 1 itu tadi dia menggunakan lantai 1.com. Go. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Itu berarti konfigurasinya berhasil. Oke, kita beralih ke lantai 2. Kita ke laptop dulu. Desktop, web browser. Menggunakan URL yang ada di yang sesuai kita atur di DNS tadi di server, yaitu lantai2.com. Go. Kita lihat dulu IP-nya. Oke, mungkin terjadi kesalahan, kita cek dulu di server. Kita coba dulu di smartphone. Hostname unresolved. Oke, jangan khawatir, kita coba cek. Nah, ini teman-teman, terjadi kesalahan di sini. Di sini dia terhubung ke IP di lantai 1, yaitu di server 0. Untuk itu kita statiskan dulu, kita DHCP-kan lagi. Nah, dia akan beralih ke server 1 karena tadi pertama kan dia terhubung ke wireless atau di wifi di sini, karena di sini kan tadi open access, belum artinya semua itu bisa tersambung tanpa memasukkan kata sandi. Nah, sedangkan itu belum diatur kata sandinya yang di access point atau di wifi ruang meeting. Jadi dia masih otomatis tersambung atau mendapatkan IP dari wifi dari server lantai 1. Untuk itu kita refresh dulu untuk laptopnya. Nah,
ini teman-teman, dia masih menggunakan DNS server atau IP server dari lantai 1. Kita statiskan dulu, terus kita DHCP kan. Oke, begitu juga dengan laptop ini. Oke, nah sudah itu kita ke web browser lagi. Kita coba lantai2.com. Go. Nah, welcome to lantai 2. Sudah berhasil terbuka. Coba kita ke laptop 1. Kita ke web browser. Kita ketik lantai2.com. Go. Sudah muncul, itu artinya masing-masing dari jaringan itu sudah bisa membuka internetnya masing-masing. Oke, kemudian sudah akses sebuah sistem informasi yang sudah terinstall di server menggunakan DNS. Ini sebuah sistem dari front office dan ruang meeting juga sudah menggunakan smartphone. Kita coba dari servernya sendiri ya, itu ke web browser. Kemudian kita ketik lantai1.com. Sudah muncul. Kemudian kita buktikan juga di server 1 di lantai 2. Kita ke desktop, kemudian web browser. Dan kita ketik lantai2.com. Go. Jika sudah muncul, itu artinya sudah berhasil dan sudah sesuai dengan ketentuan responsi desain dan manajemen jaringan komputer yang ada di file. Nah, untuk itu cukup sekian pembuatan konfigurasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.